Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang konsep dasar sistem informasi bisnis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Cynthia Isnaini, NIM 20, dan rekan saya Sylvie Eka Wulandari dengan NIM 23. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang konsep dasar sistem informasi bisnis bagian pengertian. Sistem informasi bisnis ini sering disebut juga dengan sistem informasi manajemen, yang merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang memiliki sifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam organisasi, sistem informasi ini diperlukan untuk pengambilan keputusan. Nah, sistem informasi pada suatu organisasi harus siap kapan saja informasi itu diperlukan. Nah, sistem ini juga dapat menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan penunjang sistem lainnya. Terdapat 5 komponen dalam sistem informasi bisnis. Yang pertama yaitu tentang manusia. Nah, manusia adalah peranan yang sangat penting. Peran manusia sendiri adalah untuk merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem informasi tersebut, sehingga menghasilkan sistem informasi manajemen yang memberikan manfaat bagi manusia dan bisnis yang dijalankan. Yang kedua yaitu tentang informasi. Informasi sistem manajemen dibuat oleh manusia untuk menghasilkan informasi dari data yang bersifat mentah sehingga diolah menjadi data yang dapat berguna bagi bisnis. Nah, informasi yang berguna adalah informasi yang relevan, dapat dibandingkan, memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu sistem. Nah, sistem informasi bisnis adalah sebuah sistem yang besar di mana terbentuk dari beberapa subsistem yang berbeda tugasnya namun saling terhubung dan terintegrasi. Yang keempat yaitu organisasi manajemen. Setiap usaha dan bisnis membentuk organisasi manajemen untuk mencapai tujuan dari usaha serta bisnisnya. Nah, fungsinya adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, merencanakan, dan mengontrol operasional perusahaan ataupun organisasi. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dapat dilakukan jika bisnis memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pengusaha tidak akan mengambil keputusan dengan baik jika sistem informasi manajemen sebagai wadah tidak ada sistem manajemen sebagai wadah untuk mengelola informasi. Selanjutnya, terdapat 8 faktor penentu keberhasilan suatu sistem informasi dalam suatu perusahaan. Menurut Stonehill dan Moffitt pada tahun 2004, yaitu yang pertama, sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. Yang kedua, sponsor operasi. Yang ketiga, staf jasa informasi yang sesuai. Yang keempat, teknologi informasi yang sesuai. Yang kelima, manajemen data. Yang keenam, kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Yang ketujuh, manajemen atas penolakan organisasi. Yang kedelapan adalah manajemen atas penyebaran dan evaluasi sistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan sistem informasi manajemen dalam organisasi adalah sebagai berikut. Nah, menurut Stonehill dan Moffitt pada tahun 2004, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kegagalan sistem informasi manajemen. Di antaranya adalah ketidakpahaman orang-orang yang bertanggung jawab atas penerapan sistem, di mana mereka tidak mengerti masalah dan proses bisnis yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu manajemen puncak tidak menyadari bahwa adanya spesialisasi di dalam perusahaan yang memberi nilai tambah yang besar. Yang ketiga yaitu manajemen puncak
tidak mencapai konsensus atau kesepakatan desain dan tujuan dari sistem informasi perusahaan jauh sebelum penerapan dimulai. Terdapat 5 jenis sumber daya organisasi yang dalam bahasa Inggris terkenal dengan 5M plus 1I, yaitu adalah manusia atau man, yang kedua money atau uang, yang ketiga material atau bahan baku, yang keempat mesin atau peralatan mesin, yang kelima metode atau prosedur kerja organisasi, yang keenam adalah informasi atau information. Nah, saya Sylvie Eka Wulandari, NIM 23. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai pentingnya manajemen informasi. Nah, jadi dalam penerapannya ini sistem informasi manajemen memiliki peranan yang sangat penting untuk menyediakan berbagai pilihan efisiensi dan untuk dari para pengambil keputusan supaya dapat memilih dan membuat keputusan sesuai dengan yang diinginkan dalam perusahaan. Nah, sehingga sistem manajemen informasi ini juga sangat penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan akurasi data, mempermudah koordinasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan dapat menekan biaya operasional. Nah, selanjutnya tujuan sistem informasi manajemen. Nah, jadi tujuan yang pertama ini untuk menyediakan informasi yang akan membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi dari sini itu terdapat contoh ketika dalam menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, terus lagi ada contoh harga produk jasa, dan tujuan lain yang menjadi target dari manajemen tersebut. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi dari sini itu juga terdapat contoh yang mana pada saat perusahaan akan melakukan planning atau perencanaan, lalu maka perusahaan itu juga harus mengetahui terlebih dahulu situasinya bagaimana, lalu memperhatikan segala aspek yang akan dia ambil. Nah, selain itu, hal itu juga memerlukan suatu sistem informasi manajemen. Lalu untuk tujuan yang ketiga ini untuk menyediakan informasi yang akan membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi manajemen. Dan untuk tujuan yang keempat yaitu untuk menyediakan informasi yang akan membantu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kualitas organisasi dan kualitas dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya peranan sistem informasi manajemen. Nah, jadi untuk peranan yang pertama ini dapat meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jadi dengan adanya sistem informasi manajemen ini perusahaan dapat mengefisiensikan operasionalnya untuk menjalankan strategi dari keunggulan biayanya. Nah, sebagai contoh ini perusahaan itu menggunakan teknologi sistem informasi yang mana teknologi baru ini lebih canggih dan dapat menolong operasional dari perusahaan ini untuk menjadi lebih efisien. Lalu untuk peranan yang kedua ada memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Nah, jadi memperkenalkan informasi dalam bisnis ini
dapat melalui sistem informasi manajemen yang mana dikenalkan oleh perusahaan ini teknologi modern untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses operasional dari bisnis. Lalu untuk peranan yang ketiga ini membangun sumber-sumber informasi strategis. Nah, jadi sistem informasi manajemen ini juga dapat membuat informasi yang mendukung strategi bisnis. Sebagai contoh, ini banyaknya perusahaan itu yang mendapatkan informasi terkait dengan cara memanajemen dan merancang perusahaan itu untuk menjual produk, lalu ada pemasarannya juga. Mereka terdapat informasi strategis dari pihak lain dan dari pihak mitra kerjasama mereka. Nah, sekian ya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.